Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Dirayati. Di sini saya ingin menjelaskan rancangan sistem basis data perpustakaan. Nah, di mana setiap perpustakaan pasti memerlukan penyimpanan informasi buku, pencatatan data, pencatatan pegawai, proses peminjaman, dan perhitungan denda. Sehingga kita perlu merancang sistem database digital. Nah, di mana di sini bernama manajemen perpustakaan dan kita menggunakan database tersebut. Kemudian di dalam database pasti terdapat tabel-tabel yang diperlukan, yaitu tabel perpustakaan yang terdiri dari ID perpus, nama perpus, lokasi gedung, dan NIP kepala. Di mana ID perpus di sini merupakan primary key, sehingga antara satu perpustakaan dan perpustakaan lainnya memiliki variabel unik yang berbeda. Dan ini merupakan output tabel yang telah kita bikin. Lalu pada tabel struktur pegawai terdiri dari NIP, nama lengkap, alamat, gaji, jabatan, dan ID perpus. Di mana NIP-nya itu merupakan primary key unik antara satu pegawai dan pegawai lainnya. Dan di sini ID perpusnya kita berhubungan dengan ID perpus yang berada di tabel perpustakaan. Dan di sini setiap satu perpustakaan dapat memiliki banyak pegawai. Lalu tadi kita udah bikin nih di tabel perpustakaan itu ada NIP kepalanya. Nah, di sini NIP kepalanya itu berhubungan dengan NIP yang ada di struktur pegawai, sehingga kita perlu mengedit atau mengubah struktur tabel dengan alter tabel, di mana NIP kepalanya itu berhubungan dengan struktur pegawai. Kemudian ada tabel, kita membuat tabel buku dengan isi ISBN, judul buku, penulis, penerbit, lokasi rak, dan ID perpus. Di mana ISBN-nya itu merupakan primary key unik yang membedakan satu buku dan satu buku lainnya. Lalu di sini ID perpus berhubungan dengan ID perpus yang berada di tabel perpustakaan. Dan ini merupakan output tabelnya yang telah dibikin. Dan di sini satu perpustakaan itu dapat memiliki lebih banyak buku. Lalu selanjutnya adalah tabel mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama mahasiswa, nomor HP, jurusan, alamat mahasiswa, dan ID perpus. Nah, di mana NIM-nya itu merupakan primary key unik yang membedakan satu mahasiswa dan mahasiswa lainnya. Dan di sini ID perpusnya itu berhubungan dengan ID perpus yang ada di perpustakaan. Dan ini merupakan output tabelnya. Kemudian, satu perpustakaan itu dapat memiliki jumlah anggota mahasiswa yang banyak. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel pinjam yang terdiri dari ID pinjam, ISBN, NIM, tanggal pinjam, tanggal kembalian, dan denda. Di mana ID pinjamnya itu merupakan primary key unik yang dimana satu peminjaman dan peminjaman lainnya berbeda. Dan di sini ISBN-nya itu berhubungan dengan ISBN yang berada di tabel buku, dan NIM-nya itu berhubungan dengan NIM yang berada di tabel mahasiswa. Dan ini merupakan output yang tabel yang telah kita bikin. Nah, di sini tuh satu buku dapat melakukan banyak peminjaman dan satu mahasiswa dapat meminjam banyak buku. Nah, kemudian setelah kita bikin tabelnya, kita akan memasukkan nilai pada tabel tersebut. Nah, di sini merupakan nilai tabel perpustakaan, di mana kita akan memasukkan nilai ID perpus, nama, lokasi, serta NIP kepala dengan nilai berikut. Di sini merupakan ID-nya, nama perpustakaan, Universitas Syokala, lokasi gedungnya, dan 0. Ini kenapa 0? Karena nilai yang ada NIP kepala yang berada pada struktur tabel masih belum dimasukkan, sehingga kita nanti akan melakukan update. Nah, ini merupakan output yang telah kita masukkan. Kemudian kita akan masukkan nilai pada tabel struktur pegawai, di mana kita terdapat nilai NIP, nama lengkap, alamat, gaji, jabatan, dan ID perpus. Dan ini merupakan nilai yang akan kita masukkan. Nah, ini output yang telah kita masukkan pada tabel. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilai pada tabel buku, di mana terdiri dari ISBN, judul buku, penulis, penerbit, lokasi rak, dan ID perpus dengan nilai sebagai berikut. Dan ini merupakan output tabel yang telah kita masukkan nilainya. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai pada tabel mahasiswa dengan NIM, nama mahasiswa, nomor HP, jurusan, alamat mahasiswa, dan ID perpus. Dan ini merupakan nilai yang akan kita masukkan
Dan ini output yang telah berhasil kita masukkan. Nah, begitu pula yang terakhir, kita akan masukkan nilai pada tabel pinjam dengan ID pinjam, ISBN, NIM, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda dengan nilai sebagai berikut. Dan ini merupakan output yang berhasil kita masukkan. Nah, selanjutnya kita ingin melakukan pengupdatean data, di mana kita ingin memasukkan NIK kepala yang masih kosong tersebut. Di sini ada update pada tabel perpustakaan dengan NIK kepala PW001, di mana ID perpusnya itu merupakan P01. Nah, ini dapat dilihat perbedaannya bahwa sebelum update NIK kepalanya itu masih kosong, masih 0. Sedangkan sesudah update sudah terdapat nilai yang telah kita masukkan. Kemudian apabila terjadi kesalahan penginputan data, kita dapat menghapus data tersebut. Di mana di sini kita ingin menghapus data dari tabel pinjam dengan ID pinjamnya itu PJ05. Nah, ini dapat dilihat perbedaannya bahwa sebelum melakukan delete PJ05 itu masih ada, dan setelah penghapusan maka data tersebut akan menghilang. Apabila kita ingin menampilkan suatu data tertentu, kita dapat menggunakan pemilihan NIM, nama mahasiswa, jurusan, di mana terdapat dari tabel mahasiswa, sehingga ini terdapat informasi yang kita butuhkan. Jadi apabila kita ingin secara spesifik, kita dapat menggunakan where atau di mana. Di sini contohnya kita ingin memilih seluruh penampilan dari tabel buku, di mana penulisnya itu bernama Sing and Song. Jadi di sini hanya terdapat satu buku dengan nama penulis tersebut. Kemudian kita juga dapat menampilkan data yang memenuhi dua kriteria. Nah, di sini dari tabel mahasiswa kita ingin melihat jurusannya itu statistika dan alamatnya berada di Batoh. Jadi apabila memenuhi dua kriteria tersebut, maka akan menampilkan data yang terdiri dari di mana mahasiswa tersebut berada di jurusan statistik dan alamatnya Batoh. Kecuali apabila kita ingin menampilkan salah satu syarat yang dapat terpenuhi, di sini ada mahasiswa yang terdiri dari jurusan statistik dan jurusan informatika. Nah, jadi apabila salah satu syaratnya terpenuhi, maka datanya akan menampilkan salah satu syarat yang sudah terpenuhi tersebut. Nah, di sini itu ada Dira, Putri, dan Dina yang berasal dari jurusan statistik atau jurusan informatika. Selanjutnya kita ingin menampilkan data, di mana di sini berasal dari tabel buku dengan judul bukunya itu bukan sama dengan bukan data. Nah, jadi kita mungkin mau cari buku selain yang berhubungan dengan data. Jadi maka di sini akan menampilkan semua buku yang tidak berhubungan dengan data, seperti novel, terus atau ada juga buku pelajaran lain yang tidak berhubungan dengan data. Nah, selanjutnya menampilkan data dengan between atau antara. Misalkan kita ingin melihat dari tabel pinjam, di mana dendanya itu antara 0 sampai 5.000. Nah, di sini tuh ada mahasiswa dengan 3 mahasiswa dengan denda yang berkisar antara 0 hingga 5.000. Kemudian kita juga dapat menampilkan data menggunakan fungsi agregat, di mana di sini tuh kita ingin melihat nih jumlah denda yang kita aliaskan dengan total denda bulan ke-1 dari tabel pinjam, dan yang dihasilkannya itu total dendanya itu berjumlah 20.000. Kemudian kita dapat melihat rata-rata gaji yang kita aliaskan dengan rata-rata gaji pegawai dari struktur pegawai. Nah, yang dimana rata-ratanya itu sekitar Rp5.200.000. Nah, kemudian kita juga dapat melihat nih jumlah pegawai yang ada di perpustakaan. Nah, itu jumlah pegawainya itu ada sekitar 5 orang. Kemudian kita ingin menampilkan data dengan group by, di mana kita ingin melihat jabatan, jumlah yang kita aliaskan dengan jumlah pegawai dari struktur pegawai yang kita kelompokkan berdasarkan jabatan. Nah, jadi outputnya itu kita ingin melihat berapa jumlah pegawai
sesuai jabatannya. Nah, di sini kepala tuh ada 1 orang, pustakawan terdiri dari 2 pegawai, dan staf terdiri dari 2 pegawai. Terus ada penampilan data menggunakan order by. Di sini kita ingin melihat NIP, nama lengkap, jabatan, gaji yang berasal dari struktur pegawai yang kita urutkan berdasarkan gaji yang paling tinggi. Nah, di sini merupakan gaji yang paling tinggi itu kepala perpustakaan. Yang kedua ada pustakawan, dan selanjutnya itu ada staf secara berurutan. Kemudian kita ingin menampilkan data dengan cross join, di mana itu merupakan gabungan dari buku dengan alias B dan tabel pinjam dengan alias P. Nah, itu jadi tabel buku ini akan memiliki pasangan dari tabel pinjam. Nah, di sini yang ingin kita lihat itu ISBN dari buku, judul buku dari buku, dan ID pinjam dari tabel pinjam, tanggal pinjam dari tabel pinjam. Nah, ini tuh dapat dilihat outputnya itu memiliki pasangannya dari tabel buku dan dari tabel pinjam yang berkisar antara 25. Nah, selanjutnya menampilkan data menggunakan inner join, di mana kita ingin melihat gabungan antara 3 tabel yang memiliki data yang sama. Nah, di sini kita ingin melihat nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, judul buku dari tabel buku, dan tanggal pinjam dari tabel pinjam, di mana pinjamannya itu alias P, dan kita masukkan ke join tabel mahasiswa dengan alias M, di mana NIM pinjam sama dengan NIM mahasiswa. Nah, kita masukkan lagi ke bukunya itu alias B, di mana ISBN pinjam sama dengan ISBN buku. Nah, ini merupakan gabungan tabel dari ketiga tabel yang memiliki data yang sama. Terus selanjutnya merupakan tampilan data dengan full join. Nah, di mana kita ingin menampilkan data secara keseluruhan. Di sini kita ingin melihat ISBN, judul buku, dan ID pinjam. Di mana bukunya itu yang berada di sebelah kiri kita gabungkan dengan pinjam, di mana ISBN sama dengan ISBN pinjam. Nah, kemudian kita menggunakan union dan kita gabungkan dengan tabel yang berada di sebelah kanan, sehingga tabel kiri yang kanannya akan menampilkan seluruhan data. Nah, ini merupakan tabel output yang ingin diperlihatkan. Dan apabila terdapat data yang kosong, maka akan menampilkan nilai 0. Selanjutnya menampilkan data dengan any atau salah satunya. Di sini kita ingin melihat NIP, nama lengkap, jabatan, gaji dari struktur pegawai, di mana gajinya itu lebih tinggi dari salah satu gaji yang berada di struktur pegawai dengan jabatan staf. Nah, jadi jabatan staf itu ada 2. Jadi di situ kita ingin melihat salah satunya yang lebih tinggi dari jabatan staf. Makanya di sini menampilkan output yang lebih tinggi dari staf tersebut. Kemudian menampilkan data dengan axis, di mana kita ingin menampilkan atau memperlihatkan data nama mahasiswa dari tabel mahasiswa dengan alias M. Nah, jadi ini tuh outputnya itu merupakan nama mahasiswa yang telah melakukan peminjaman buku. Kemudian kita ingin membuat tabel view, di mana kita akan menggabungkan banyak tabel sekaligus menjadi satu agar mudah dilihat. Di mana kita ingin menampilkan ID pinjam, nama mahasiswa, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembalian, dan denda menjadi satu, yang berasal dari tabel pinjam dengan alias P dan digabungkan dengan tabel mahasiswa dengan alias M, di mana NIM pada tabel pinjam sama dengan NIM mahasiswa. Terus kita gabungkan lagi nih, di mana bukunya itu alias B dengan ISBN pinjam sama dengan ISBN buku. Nah, kemudian setelah kita bikin tabel penampilan data peminjaman bukunya, ini merupakan output yang dapat kita lihat. Jadi kita dapat dengan mudah mengetahui data peminjaman buku yang telah dilakukan sekaligus. Sekian penjelasan tentang rancangan sistem basis data perpustakaan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.